Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segenap pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam kajian hadis kita yang insya Allah untuk kajian saat ini kita sedikit akan mengupas tentang 4 pesan Allah dalam surah Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pemirsa sekalian, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 13 tahun di Mekah, Allah turunkan ayat mengenai interaksi sosial masyarakat. Bunyi ayatnya, ya ayuhan nas, selalu pesan kepada segenap manusia. Karena saat di Mekah baru memperkenalkan agama Islam. 16 bulan Rasulullah di Madinah, baru Allah turunkan hukum berpuasa. Nah, ini salah satu metodik, salah satu manahij Allah menyampaikan risalah syariatnya untuk umat manusia. Jadi tahap demi tahap. Di Mekah, pengenalan agama, kemudian memperbaiki akhlak, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Al-Quran, memperkenalkan sholat. Baru ketika di Madinah, umat Nabi Muhammad SAW sudah mayoritas beriman kepada Allah. Maka Allah menurunkan tahapan selanjutnya tentang ibadah puasa. Dalam surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu a'lam bimuradi. Ada 4 pesan Allah untuk manusia pada ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah ingin menseleksi hambanya di Madinah antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi yang pertama, pesan Allah ini adalah teskis bagi hambanya, mana yang sesungguhnya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kenapa Allah sampai menteskis hambanya? Karena di zaman Rasulullah SAW sendiri ada orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak beriman. Makanya dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang cuma ngomong iman, Islam, wa ma hum bimu'minin, tetapi sesungguhnya iman mereka bohongan. Nah, disinilah Allah ingin menyeleksi pesan yang pertama, ibadah puasa, antara yang beriman dengan tidak. Makanya istilah Kang Uza, Muslim itu terbagi 3. Yang pertama muslim mukminin, yang kedua muslim musiman, yang ketiga muslim musingin.
Muslim muminin, insya Allah orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, yang berusaha menjalankan syariat Allah dan berusaha menjauhi larangannya Allah. Itu muslim muminin. Yang kedua, muslim musiman. Sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, ame, Idul Adha. Itu pun karena malu ame mertua dan pengen nyobain sarung cap mangga. Ini akan muncul nanti pada bulan Ramadan. Yang ketiga, parah nih urusannya, muslim musingin. Selamanya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, sekalinya ke masjid, sombong. Posisinya pengen lebih depan daripada imam. Disolatin ame ustadz, posisinya pengen di depan. Tinggal yang pusingkan ustadz, nih sholat kagak, ngaji boro-boro, giliran mati pengen disolatin. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pesan yang pertama, Allah ingin menseleksi hambanya antara iman sungguhan atau tidak. Dan ini patut kita jadikan ibrah, pelajaran yang berharga. Sebab manusia itu yang ingin maju dan bijaksana harus selalu menselection. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah katakan bahwasanya al-yaum khairun min yaumil ghad. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Artinya hari kemarin itu harus kita evaluatif. Harus kita seleksi. Seperti itulah keimanan manusia, Allah menseleksi terhadap hambanya. Pesan yang pertama, ingin menyeleksi hambanya antara iman sungguhan dan tidak. Padahal kurang apa? Rasulnya ada, Al-Qur'annya ada, para sahabat disebut dengan sahabat yang khairul ummah. Sebaik-baiknya umat adalah sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi. Tapi tetap Allah ingin menseleksi bagaimana zaman sekarang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti luar biasa ini seleksi keimanannya. Apalagi sekarang yang lagi diuji dengan wabah virus ya, musibah bangsa kita. Ini benar-benar lagi diuji keimanan kita ame Allah. Hidung ditutup pakai masker, tapi auratnya masih dibuka. Berarti kan lebih takut ame corona, bukan takut sama Allah. Pesan yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Begitu bijaksananya Allah menggunakan kalimat kutiba. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain, beliau mengatakan kutiba ay wujiba, maksudnya diwajibkan atas kamu berpuasa. Bijaksananya dalam persoalan apa? Persoalan dari tingkatan ibadah kepada Allah. Karena ibadah puasa ini ibadah yang berat luar biasa. Maka disederhanakan hukumnya dengan kalimat wajib, bukan furido. Nah, kalau sholat bunyinya furido alaikumus sholah, diwajibkan, difardukan atas kalian sholat. Sebab ibadah sholat, siapapun harus sholat, tidak terkecuali. Mau yang sakit, sakitnya udzur syar'i atau sakit mendadak, harus sholat. Bisa berdiri, enggak bisa duduk, tidak bisa duduk, bersandar, tidak bisa bersandar berbaring, itu sholat. Tapi kalau puasa, bunyinya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, ternyata status wajib itu ada yang boleh untuk ditinggalkan. Pemirsa Al-Baqiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berpuasa? Allah tambahkan nanti, perkuat ayatnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kita lihat, Allah tidak mewajibkan kepada hambanya yang sakit.
Dan Allah tidak mewajibkan puasa kepada hambanya yang sedang berpergian. Masya Allah. Apa ada ayat Allah tidak mewajibkan sholat kepada orang yang sakit? Tidak. Apa ada Allah tidak mewajibkan sholat kepada orang yang musafir? Tidak. Semua sholat harus dilaksanakan, baik dalam keadaan sakit atau musafir. Tapi ibadah puasa, faman kana minkum maridun. Marid adalah sakit fisik. Walaupun mohon maaf ada ustadz lain yang mengatakan marid di sini adalah sakit ruhani. Ya, silahkan boleh saja berpendapat, tapi di sini adalah sakitnya adalah sakit fisik. Nah, kalau sakit rohani di antara yang disampaikan tadi oleh seorang mubaligh yang terkenal adalah sakitnya seperti hasad, hasud, iri dan dengki. Bagaimana? Apakah orang yang suka hasud, iri dan dengki tidak boleh berpuasa? Justru dengan berpuasa akan menghapus sifat-sifat itu. Maka al-marid di sini sepakat ulama mu'tabar, sebagian ulama besar bahwa sakit di sini adalah sakit fisik. Bukan sakit rohani seperti iri, hasad, hasud, dengki, tidak. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah SWT, sakit fisik ya terbagi dua. Yang pertama yang sudah mafhum dengan sakit umur, artinya lanjut usia, yang tidak ada obatnya, orang lanjut usia, orang pikun, kemudian orang yang sudah tidak berdaya, jangankan dia menahan haus lapar, nahan napas saja susah, maka silahkan dia tidak berpuasa selamanya. Tapi nanti fafidyatun ta'amu miskin, dia harus bayar dengan fidyah. Insya Allah nanti kajian ini kita akan sampaikan pada kajian-kajian yang lain yang menjelang buka puasa. Kemudian yang kedua, ada yang disebut udhur adawi. Artinya sakit dengan sakit fisik yang sehat sebelum Ramadan, tapi tiba-tiba ketika bulan Ramadan diberi sakit oleh Allah. Kambuh sakitnya oleh Allah. Dikambuhkan umpama sakit-sakit ya jenis fisik. Nah, maka silakan dia kalau tidak mampu, tidak kuat, silakan berbuka. Nah, ini pesan yang kedua, kutiba alaikumusiyam, bijaksananya Allah ibadah Ramadan tidak dipaksakan. Seandainya Allah memaksakan ibadah Ramadan, harus berpuasa semuanya. Bisa kebayang, Ustadz nggak keburu ke masjid. Kenapa? Banyak orang yang meninggal. Pasti. Nah, ini yang namanya agama la ikraha fiddin. Agama tidak akan dipaksakan oleh Allah bagi siapa saja yang mampu. Makanya surga itu milik semua. Yang dikehendaki oleh Allah, insya Allah ke surga. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang tidak berpuasa, orang yang musafirin, orang yang bepergian radiusnya di atas 16 farsakh, artinya lebih di atas 85 km. Kalau dia lelah, capek, umpama, khawatir fisiknya terganggu, bahkan akan merenggut ajalnya, maka silakan dia berbuka puasa. Nah, ini kita bayangkan ketika 1400 tahun yang lalu Allah turunkan ibadah puasa di Jazirah Arab. Yang namanya di Jazirah Arab, orang yang bermusafir, orang berjalanan, kendaraannya unta, jalannya terjal, batu, gunung, panas bukan main. Nah, ini maksudnya orang-orang yang musafir ya ini. Nah, kalau zaman sekarang orang pulang kampung, ke Yogyakarta hanya 1 jam, ke Medan hanya 2 jam, apalagi Kang Uza dari Jakarta ke Menes, kalau udah ada bandaranya cuma 15 menit. Masa kita mesti buka puasa? Nah, ini konteksnya adalah kutiba alaikumusiyam, ketika dulu Allah perintahkan ibadah Ramadan. Maka bersyukur nikmat kepada Allah, dunia ini berkembang bagaimana dijadikan fasilitas ibadah. Sekarang Kang Uzal lagi di studionya Al-Baqiyah TV, alhamdulillah ada AC,
dingin, wah, suasananya enak. Kenapa? Karena inilah sesuai dengan perkembangan zaman. Pesan yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Subhanallah. Jadi hamba Allah itu tidak dijadikan surprise supaya jangan kaget. Nah, inilah bijaksananya Allah. Seperti halnya sekarang virus corona yang nggak kaget. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah diutus sudah ada penyakit taun. Di zaman sahabat Umar bin Khattab sudah ada penyakit namanya akhwas. Kemudian tahun-tahun yang lalu juga banyak virus-virus yang berkeliaran di dunia. Jadi tidak begitu kaget. Seperti halnya kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Supaya jangan kaget umat Islam ketika Allah bebankan untuk ibadah puasa. Bercermin dengan orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dalam Sirah An-Nabawi, insya Allah nanti guru kita yang lain yang spesialis sejarah, Kang Ujah hanya menambahkan sedikit, kita bercermin dengan nabi-nabi terdahulu, ibadah puasa ini Allah sudah wajibkan. Nabi Nuh, subhanallah, puasanya kurang lebih sampai 700 hari. Nabi Ibrahim 80 hari. Nabi Sulaiman 300 hari. Kemudian Nabi Musa 40 hari. Dan bahkan karena umat Nabi Musa selalu diuji oleh Allah, buka puasanya aja hanya dengan minum air susu sapi. Kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dimanjain ame Allah. Puasa cuma 29 hari. Udah itu buka puasanya, apa yang enggak kita makan semuanya ada, bahkan persiapannya udah, waduh, minumannya aja macam-macam, ada koktail, ada sirup, ada kolak, sampai kolak yang aneh-aneh muncul di bulan Ramadan, kolak biji salak. Sebelum Ramadan tuh biji salak keras, tapi di bulan Ramadan biji salak sampai empuk, luar biasa. Pemirsa Al-Baqiyah TV, inilah hebatnya filosofis Sunan Kalijogo ya. Begitu buka puasa aja sampai supaya umat Islam ada filosofis yang terkandung di dalamnya. Kata Sunan, wahai jamaah, bikin kolak, kasih nama kolak biji salak. Bikin kolak namanya kolak kulang-kaling. Coba, kulang-kaling kan aslinya gatel, tapi proses supaya enak manis bagaimana caranya? Subhanallah, diambil pakai galah, kemudian direbus, setelah direbus dikelupasin, setelah itu direndam, direbus lagi, kemudian direndam lagi, baru dicampur sama gula. Artinya apa? Dari yang sifat gatel di bulan Ramadan sampai manis. Dari yang biji salak keras di bulan Ramadan sampai empuk. Pesan dari Sunan Kalijogo maksudnya, wahai umat Islam yang punya hati keras, lembutlah kalian seperti kolak biji salak. Wahai umat Islam yang punya sifat gatelan di bulan Ramadan, udahin biar seperti manis kolak kulang-kaling. Masya Allah. Itulah filosofis yang disampaikan oleh ulama-ulama aulia Allah di tanah Jawa, wabil umumnya di Indonesia yang kita cintai. Pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun berada, ini pesan yang ketiga menggambarkan bahwa ibadah puasa ini juga dibebankan atas umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya kita tidak surprise. Dan syariat Islam itu memang bercermin terhadap hierarki. Nah, makanya istilah Kang Uza, ngapain kita cari model baru nih Islam? Ikutin aja udah guru kita. Sebab guru kita pasti punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, sampai-sampai ke Rasulullah SAW. Kenapa kita harus berfatwa, mencari fatwa sibuk yang baru? Subhanallah.
Pada pertemuan terdahulu kita bahas tentang roahan. Masih ada aja orang yang membid'ahkan tentang roahan, padahal roahan itu kan digagas oleh para aulia, wali songo. Itu 800 tahun yang lalu. Amaliah-amaliah yang baik itu, mari kita lestarikan. Sesuai dengan kaidahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa yuk kita mengamalkan amalan terdahulu dan mengadopsi amalan yang baru tapi bermanfaat buat kita semua. Pesan yang ketiga, bagaimana kita bercermin dengan orang-orang sebelum kita. Sungguh manusia akan bijaksana ketika melihat, memperhatikan, dan mencontoh orang-orang sebelum kita. Pesan yang keempat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Dalam grammar bahasa Arab, kalimat la'alla itu disebut ismun litaraji. Artinya sesuatu yang pasti. Bukan ismun litamani, sesuatu yang tidak pasti. Kalau litamani itu artinya, ya Allah, minta beras dong 2 karung, nggak mungkin. Karena litamani. Ya Allah, agar saya terhindar dari virus corona, tapi hal-hal yang menjauhkan itu dia tidak lakukan, ya pasti kena. Itu namanya litamani. Tapi kalau litaraji, sesuatu yang pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang takwa, ya pasti. Kenapa? Karena melalui proses. Yang pertama, ibadah Ramadan, ibadah yang berat, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, insya Allah kita hamba-hamba Allah yang diseleksi oleh Allah, hamba yang konsisten dengan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, mari beragama, beriman kepada Allah, mengamalkan syariat Allah, tidak harus mencari yang baru, tapi ikuti amalan-amalan orang-orang terdahulu. Di atas kita ada guru, di atas guru juga ada guru, sampai insya Allah sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, pasti manusia yang beribadah puasa akan meraih nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah. Seperti apa lezatnya nilai ketakwaan di sisi Allah? Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan sedikit banyak membahas lezatnya orang yang sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa garansi Allah terhadap hambanya yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.